Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita lanjut ini ya Pak, bagian berikutnya mengenai pengelolaan arsip foto. Nah, tema kali ini adalah ini membuat finding aids atau daftar temu kembali arsip foto. Bagaimana caranya? Coba kita telusuri dulu apa konsepnya dulu. Jadi di sini ada 3 model untuk finding aid ya. Yang pertama itu model registered foto, dan model ini biasanya disusun berdasarkan nomor kode, kemudian baru dibuat daftar koleksi arsip fotonya ya. Nah, kemudian daftar koleksi arsip foto ini juga memuat informasi setiap lembar identitas foto yang bersangkutan. Nah, berikutnya model ini banyak digunakan di lembaga-lembaga kearsipan di Indonesia ya, yang model registered ini daftar arsip foto ini banyak digunakan di Indonesia ya. Nah, kemudian model registered ini atau sering disebut daftar arsip foto atau daftar khazanah foto dan seterusnya ya. Ini sekurang-kurangnya berisi ini ya, informasi tentang nomor dan kode fotonya, nama kegiatan, uraian kegiatan, tanggal pengambilan foto, tempat pengambilan foto, asal arsip foto dari mana, kemudian fotografernya siapa dan seterusnya, sampai keterangan yang menginformasikan kondisi fisik foto itu ya, baik berjamur dan seterusnya ya. Ini model registered ini ya. Nah, kali ini kami akan menghadirkan 3 model ya, tidak hanya registered yang dianut di Indonesia, tapi ada model lainnya, yaitu nanti ada model katalog dan model lembaran lepas ya, loose leaf ini ya. Oke, kita telusuri dulu konsepnya itu seperti apa, atau dasar-dasar munculnya model ini seperti apa. Nah, yang berikutnya ini kartu katalog. Nah, kartu katalog ini jarang digunakan atau tidak ada yang digunakan di lembaga kearsipan ya. Biasanya digunakan di perpustakaan. Lembaga kearsipan maksud saya lembaga kearsipan di Indonesia. Tetapi lembaga-lembaga kearsipan di luar itu ada yang menggunakan model katalog ini ya. Model katalog ini atau sering disebut kartu indeks, ini sistem temu balik manual yang relatif baik untuk lembaga kearsipan yang memiliki koleksi arsip foto dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi kalau lembaga kearsipan seperti di tingkat kabupaten kota itu bisa menggunakan model katalog ini ya. Tetapi apakah model ini bisa diterapkan? Bisa. Tetapi karena dari pembina itu sudah menggunakan model daftar, jadi kalau saudara membuat model katalog, nanti kalau ikut lomba kearsipan pasti tidak akan diikutkan ya, karena ini tidak digunakan, tidak sesuai dengan tuntunan ya itu. Nah, model katalog ini adalah ini pengkodean atau penomoran deskripsi informasi yang dicatat dalam ya kertas standar ya, 3 inci sampai 5 inci, jadi sekitar 10 sampai 7 kali 12 cm-an ya, kira-kira seperti ya, persisnya seperti katalog-katalog yang digunakan di perpustakaan ini ya. Nah, model kartu katalog ini ditempatkan dalam tempat penyimpanan kartu indeks. Nah, ini biasanya disusun berdasarkan subjek atau secara kronologisnya seperti di perpustakaan itu. Jadi ada tempat kecil. Nah, biasanya kalau di lembaga kearsipan itu ditaruh di meja di ruang baca ya, jadi user bisa mencari melalui kartu katalog ini. Nah, di dalam kartu katalog ini ditunjukkan juga lokasi simpannya. Tapi kalau model katalog di perpustakaan itu tidak ditunjukkan lokasi simpannya. Tapi kalau model katalog untuk kearsipan ini lokasi simpannya ini ditunjukkan sampai detail, sampai di mana box itu berada yang menyimpan arsip foto yang bersangkutan ya. Oke. Nah, dalam kartu katalog ini, katalog untuk arsip foto di lembaga kearsipan ini biasanya disertakan juga fotonya. Jadi fotonya itu di print out di
kartu itu. Jadi nampak kecil ya. Dan ini memudahkan pengguna untuk mengenali foto itu ya. Begitu. Jadi kalau kartu katalog di perpustakaan itu tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, tapi di dalam katalog untuk arsip foto di lembaga-lembaga kearsipan ini gambarnya nanti disertakan. Ya, coba nanti kita lihat itu. Nah, elemen penting dari katalog ini agak sedikit berbeda dengan katalog-katalog untuk buku di perpustakaan. Ya, ini ada beberapa data umum, kemudian identitas dari foto itu, kemudian kontak dan provenience asal-usul dari foto itu, kemudian isinya apa, kemudian penggunaan aksesnya seperti apa ya, kemudian bahannya misalnya ukuran dan seterusnya ya. Kemudian ini sampai dengan technical area, jadi informasi tentang teknik dan pengambilan foto serta ukuran dari foto yang bersangkutan. Ini kira-kira elemennya seperti ini. Nanti kita tunjukkan bentuknya seperti apa setelah terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi tidak semua elemen ini dimasukkan, tapi beberapa elemen yang penting ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 elemen, nanti mungkin dipakai 5 atau 6 elemen ya. Oke, ini untuk yang katalog. Nah, yang terakhir ini model ini lembar caption atau sering disebut lembar lepas atau loose leaf ya. Ini ya, sebenarnya model-model finding aid alat temu balik itu ada banyak ya untuk arsip foto. Nah, ini saya tunjukkan 3 saja. Nah, yang satu yang model daftar itu registered itu yang dipakai di Indonesia, tapi yang 2 ini tidak dipakai ya di Indonesia ya. Nah, ya, kemudian yang ketiga ini ya loose leaf. Jadi lembar caption ini juga seperti kartu indeks tadi ya, kartu katalog tadi ya. Kalau di kearsipan disebut kartu indeks ini ya. Ini memungkinkan pengguna bisa langsung melihat foto ya seperti di katalog tadi. Tapi kalau di daftar itu tidak fotonya tidak terlihat ya. Oke. Nah, kemudian jadi nanti ini kartu ini lembar lepas ini atau lembar caption ini nanti dijilid dalam menggunakan binder portable ya. Jadi kumpulan leaflet, jadi dibukanya mudah. Jadi bukan dijilid seperti buku, tapi ada binder ya, jadi ya lubang-lubang itu. Jadi user mudah untuk mencari melalui ini ya, loose leaf atau lembar caption atau kartu katalog ini ya. Nah, di dalam di dalam lembar caption ini, bukan kartu katalog ya, entry keterangan foto itu dibuat secara kronologis. Jadi lembar caption ini paling cocok untuk temu balik arsip foto di lembaga-lembaga kearsipan yang belum menerapkan temu balik secara elektronik atau automated retrieval, jadi belum menggunakan komputer ya. Tetapi ini nanti bisa dikembangkan menuju temu balik dengan komputer atau automated retrieval ini. Karena apa? Karena standar deskripsinya itu sudah menggunakan standar internasional, yaitu Dublin Core ya. Nanti saya tunjukkan standarnya ya. Nah, untuk standar Dublin Core ini ada 15 elemen ya. Tetapi yang digunakan tidak harus semua ya. Ini standar Dublin Core ini juga digunakan di perpustakaan juga, dan ini di kearsipan, beberapa lembaga kearsipan di luar itu juga menggunakan standar Dublin Core ya. Dan juga untuk standar kearsipan sendiri ya, ISATG ya, International Standardization Archive Description, G-nya itu general ya, ini juga digunakan di lembaga kearsipan. Tetapi untuk arsip foto cukup menggunakan ini standar Dublin Core yang paling simpel. Ini ada 15 elemen ya, jadi judul, pencipta, subjek sampai dengan hak ini ya. Jadi apakah foto itu masih ada copyrightnya ya, atau sudah copyright atau non copyright ya. Ini standar Dublin Core ini yang digunakan untuk lembar caption ya tadi ya. Yang ketiga, saya tunjukkan dulu model standar Dublin Core ini yang paling sederhana
yang digunakan untuk model low sleep atau model caption ini ya. Nah seperti ini. Ini foto tentang apa namanya gigi ya, gigi ini ya. Ini menggunakan ini model low sleep, jadi sangat sederhana sekali. Jadi tadi ada judul ini yang memotret siapa, kemudian yang organisasi yang menyerahkan foto ini siapa, ini kode deskripsinya atau kode klasifikasinya, ini isinya ya, isinya itu deskripsi dari ini, kemudian ini judulnya dan seterusnya sampai dengan ini jenis fotonya, fotograf dan seterusnya ya. Ini model low sleep yang paling sederhana ya. Tadi kan ada 15, tapi ini diambil hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang 5 ditinggalkan ya. Yang penting walaupun 10, tapi ini sudah merepresentasikan dari foto ini ya, foto replika dari gigi ini ya. Nah kemudian ada lagi deskripsi model low sleep yang paling lengkap ya. Di sana ada juga original archive-nya, jadi arsip foto aslinya, kemudian setelah di alih media-nya itu juga di deskripsi. Nah contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dulu, nanti prakteknya seperti apa ya. Ini misalnya ini foto karya dari Bharti Parmar ya, orang India ya. Ini foto. Kemudian kalau menggunakan deskripsi model low sleep ya yang kompleks, ini panjang ya, panjang sekali ya, seperti ini contohnya. Nah, jadi ini karya aslinya, jadi judulnya Pantheon Series, koleksi dari African and Asian Visual Artists Archive ya. Penciptanya ini Bharti Parmar, jenisnya printer, tahun di foto ini 1992 terus dan seterusnya. Ini kode klasifikasi ya. Kemudian sampai foto ini pernah dipamerkan, pernah di Azadi, Public Art Project dan seterusnya. Ini untuk originalnya. Ini model low sleep. Kemudian ada lagi ini yang non digital storage. Ini jadi yang bukan digital, ini juga dideskripsi ya, judulnya sama. Kemudian ketika arsip foto itu digitalisasi juga dideskripsikan ya, seperti ini ya. Siapa yang mendigitalisasi ini lain lagi, Charlie Whitman dan seterusnya ya. Kemudian compress, uncompress, jadi tidak filenya tidak dipadatkan dan seterusnya. Ini salah satu jenis model low sleep yang paling kompleks ya, tapi kita tidak menggunakan ini ya, tapi kita menggunakan model low sleep yang paling sederhana yang kemudian berkiblat pada standar internasional Dublin Core tadi ya. Coba kita lihat ke praktiknya seperti apa, 3 elemen atau 3 model finding aid tadi ya. Yang pertama ini model registered ya, model registered yang dianut di Indonesia ini seperti ini. Jadi ada kolom-kolom nomor, nama kegiatan, uraian, tanggal, tempat sampai dengan lokasi simpan. Tapi kalau model dari daftar dari yang formal itu yang dikeluarkan oleh lembaga pembina itu tidak ada lokasi simpannya ya. Tapi di sini kita coba tambahkan lokasi simpan sehingga mudah ditemukan kembali oleh petugas arsip ya. Ini model registered. Nah contohnya seperti ini model itu. Nah ini ya. Nah kalau model yang dari pembina itu cukup sampai keterangan ini ya, jadi berhenti di sini. Tapi ini saya tambahkan lokasi simpan ini untuk memudahkan mencari, petugas pencari arsip itu di tempat penyimpanan. Ini contohnya misalnya kode dan nomor ini AF, ini seperti standar ya, kita membuat skema klasifikasi itu. Ini nama kegiatan, urian kegiatannya, tanggal pengambilan foto, tempat pengambilan, asal arsip dari ANRI misalnya, fotografernya siapa, ukurannya dan jenisnya. Ini ukurannya 3R, ini jenisnya HP, ini hitam putih. Kalau ini fotonya berwarna maka ini ditulis warna gitu ya.
Ini banyak, ini sampai sampai habis itu. Dan ini diletakkan di meja baca di ruang kearsipan. Nah, ini yang agak lengkap. Jadi ini model register sama ini hasil praktek dari mahasiswa kami, dan ini tahunnya diurutkan paling tua ya. Kemudian terus ini paling muda, kemudian terus sampai yang terakhir paling tua. Dan ini model register ini diletakkan di meja di ruang pencarian arsip atau ruang baca di lembaga kearsipan, dan ini yang digunakan di Indonesia ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua ini model katalog. Nah, model ini tidak menggunakan tabel-tabel seperti model daftar tadi atau model register tadi, tapi model ini menggunakan model katalog. Jadi di sana ada subjek, nomor definitif, nama kegiatan, tanggal, tempat dan kondisi fisiknya, kemudian juga ada uraian kegiatannya. Kemudian di model ini katalog ya, untuk arsip foto ini ada gambar fotonya. Jadi ada print out fotonya ya, biasanya diletakkan di tengah bawah, di tengah ya. Ini ya. Coba kita lihat bentuknya itu seperti apa sih. Nah, ini model katalog ya, ini model katalog. Kalau di lembaga kearsipan ini disebut model indeks ya. Ini karena ini tokohnya Soekarno, ini ditulis Soekarno Presiden RI. Nah, ini kode klasifikasinya ya. Nah, ini ada tahunnya. Jadi tahun ini pemberian honoris causa, doktor honoris causa ini tahun 51, ini ukurannya 1R ya. Kemudian karena ini fotografernya tidak diketahui, ditulis di sini. Kemudian ini tempat simpannya ya, ini tempat simpannya AP1 itu almari foto 1 rak 1 box ya OA ini. Nah, di sini juga ada keterangan dapat digandakan, artinya user ya, peneliti atau user itu bisa menggandakan foto ini ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi copyright ya, ini bisa diakses oleh publik. Ini model katalog dan ini belum ada yang diterapkan di Indonesia ya. Itu. Ini ada contoh lagi. Nah, ini contohnya, ini ada unjuk rasa mahasiswa sama, jadi seperti ini ya. Ada fotonya di sini, jadi user bisa langsung melihat fotonya kecil, ukuran kecil ya. Itu. Nah, yang ketiga, ini contoh dari praktek mahasiswa kami. Ini model katalognya seperti ini ya. Nah, ini lemari 1 box 1 ya, tempat foto ini disimpan ya. Oke. Nah, ini model low slip. Nah, model low slip ini mirip dengan model katalog ya, hampir sama. Yang berbeda adalah letak foto dan penulisan rincian deskripsi dari foto tersebut. Sama persis, tapi perbedaannya di sini ya. Nah, ini model low slip. Ini ada judul, pencipta, subjek, deskripsi, tanggal sampai dengan hak cipta kalau ada ya. Ini model dari elemen-elemen Dublin Core yang hanya diambil 10 ya. Tadi kan ada 15, tapi ini diambil 10. Diambil 10 pun ini sudah merepresentasikan dari foto yang bersangkutan. Ya, ini model low slip atau sering disebut model index caption ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini bedanya. Kalau model low slip, ini fotonya di atas, baru ini standar deskripsi Dublin Core-nya di sini ya. Sama persis, ini penganugerahan doktor honoris causa, penciptanya tidak diketahui, ini 19 September 52 di Siti Inggil dan seterusnya ya. Ini model low slip. Coba kita lihat model yang tadi katalog ya. Oh, maaf. Ini coba. Nah, kalau model katalog seperti ini ya. Ini pelantikan, kemudian ini kode klasifikasinya, ini tempat simpannya, ini fotonya di tengah, ini ada keterangan dapat digandakan. Nah, kemudian kalau model low slip itu strukturnya seperti ini ya. Oke, coba kita lihat
Nah, seperti ini. Jadi beda. Ini model low sleeve. Nah, biasanya kalau model yang katalog ya itu diletakkan di tempat ya kotak kecil untuk apa katalog-katalog itu ditata berdasarkan kronologis. Tapi kalau model index caption ini atau model low sleeve ini di apa namanya dijilid dengan binder. Jadi ini ada lubang dua, kemudian ini ada penjilitannya dan ini apa namanya jumlahnya banyak diurutkan juga mulai dari tahun yang paling muda terus sampai yang terakhir tahun paling tua. Dan ini diletakkan di apa meja di ruang baca lembaga kearsipan termasuk tadi yang model register atau model daftar arsip foto tadi ya itu. Nah ini contohnya ini juga ini hasil praktek mahasiswa kami. Ini cuman sedikit ya apa elemen dari Dublin Core 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini 10 ya. Oke, tidak apa-apa ya. Yang penting dari 10 elemen ini bisa menggambarkan apa suasana di foto ini ya. Begitu cara membuat apa namanya finding aid ya untuk arsip foto. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih.